Penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya.
Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. M. Ramdhanu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef.
Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab, kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin,
Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap.
Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris.
Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS,
Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh.
Kaya, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kaya gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis.
Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak,
Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke sia mah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini, tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini, tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi.
Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan.
Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS, hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang.
Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat.
Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat.
Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya.
Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri.
Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009.
Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi.
Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap.
Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris.
Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS,
Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh.
Kaya, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis.
Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Caga,
Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi.
Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia, dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan.
Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang.
Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsih, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke sia mah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat.
Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat.
Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya.
Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri.
Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef.
Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi.
Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap.
Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris.
Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS,
Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh.
Kaya, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kaya gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis.
Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak,
Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini, tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi.
Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia, dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorang, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan.
Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang.
Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat.
Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat.
Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya.
Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri.
Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef.
Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi.
Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap.
Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris.
Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS,
Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia, dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh,"
Kaya, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kaya gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis.
Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS, hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak,
Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi.
Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia, dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorang, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan.
Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang.
Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat.
Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat.
Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya.
Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri.
Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009.
Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi.
Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap.
Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustikaratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustikaratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustikaratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris.
Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arighi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arighi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arighi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arighi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arighi membacok Tuti. Setelahnya, Arighi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arighi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS,
Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh.
Kaya, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis.
Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak,
Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda.
Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia.
Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini, tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin,
Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta. Bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi.
Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. "Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti yang cerita," ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. "Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga," ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia.
Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama, dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini, tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan
Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arigi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arigi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya. Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan.
Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Suhartini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati, kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban.
Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah.
Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arighi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arighi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang. Perlu diingat kembali, Danu mengaku melihat Arighi dan Abi Aulia datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Danu bersaksi, Arighi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosef cekcok dengan Tuti Suhartini. Selain itu Danu mengaku melihat Arighi membacok Tuti. Setelahnya, Arighi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosef memukul memakai stik golf. Kata Kombes Surawan, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arighi dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini. Sementara pengacara Mimin CS, Rohman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Kata Rohman, penyidik hanya memberi keterangan terkait rekonstruksi kasus Subang tanpa menjelaskan 2 alat bukti terkait 3 kliennya. Sebab kata Rohman Hidayat, bila penyidik kasus Subang mampu menyampaikan 2 alat bukti keterlibatan Mimin, Arighi dan Abi Aulia, maka tak perlu lagi berargumentasi. Jelang persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak kepolisian mengungkap pengakuan salah satu tersangka. Seperti diketahui, penyidik Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka dalam insiden pembunuhan ibu dan anak yang lebih dikenal sebagai kasus Subang. Para tersangka adalah Danu, Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Kelima pelaku pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2023 itu ditetapkan sebagai tersangka setelah salah satunya menyerahkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Danu. 2 tahun lebih menyimpan borok kasus Subang yang ia lakukan, Danu akhirnya mengakui perbuatannya. Pun dengan kronologi hingga siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Kepada penyidik Polda Jabar, Danu pun menjabarkan peran dan sosok yang terlibat dalam kasus Subang. Terkait hal tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap fakta bahwa setelah Danu mengurai pengakuan, penyidik tak serta-merta percaya. Tak berselang lama, penyidik pun meyakini Danu terlibat dalam kasus Subang sebab pengakuannya.
Selain itu, polisi juga mendapatkan beberapa bukti kunci bahwa Danu ikut andil dalam pembunuhan Tuti dan Amalia 2 tahun lalu. Setelah meyakini hal tersebut, penyidik pun melakukan taktik agar Danu jujur soal kasus Subang. Taktik tersebut dimulai dari penyidik yang membawa sang tersangka tengah malam ke TKP rumah korban di Jalan Cagak, Desa Ciseuti, Kabupaten Subang. Sosok Mimin, istri muda Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan anak Ciseti, sempat lolos saat uji kebohongan. Akhirnya para tersangka pelaku kasus Subang pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia di Subang telah terungkap. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengatakan kelima pelaku tersebut termasuk kliennya, istri mudanya Mimin dan kedua anaknya Arigi dan Abi serta Danu. Dari kelima pelaku kasus Subang tersebut sosok istri muda Yosef turut jadi sorotan. Sebelumnya, Mimin sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah. Lalu, seperti apa sosok Mimin istri muda Yosef tersebut? Sejak pemeriksaan kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 24, sosok Mimin turut dijadikan saksi. Tuti dan Amalia ditemukan sudah meninggal dunia di dalam bagasi mobil Toyota Alphard di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak hari pertama penemuan mayat Tuti dan Amalia, Polres Subang bergerak memeriksa sejumlah saksi, termasuk Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Mimin Mintarsi, 53, mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ, dia nelepon memberitahu lihat di Facebook benar di situ perampasan nyawa, ujar Mimin. Tuduhan terhadap Mimin sempat bergejolak terkait konflik keluarga Yosef, Tuti istri pertama dan dirinya sebagai istri muda. Fakta soal hubungan tak harmonis keluarga Tuti Surhatini korban dengan keluarga Mimin istri muda Yosef sempat diungkap Yeti Mulyati kakak pertama almarhumah Tuti. Awalnya Yeti Mulyati mengatakan pihaknya tak mau menduga-duga pelaku yang telah menghilangkan nyawa adik serta keponakannya tersebut. Namun ia menyebutkan sosok yang diakuinya kerap melakukan teror dan penyerangan kepada almarhumah adiknya tersebut. Sejak hari penemuan mayat Tuti dan Amalia, pikiran Yeti saat itu sudah langsung tertuju pada istri muda Yosef, Mimin. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya, Tuti. Neror ke adik saya, bukan adik saya yang neror ke dia berani lancang mulutnya tuh kasar kalau di HP-nya tuh. Kayak, si Yosef mah ke istri lain ke siamah, jorok kayak gitulah, bahasanya jorang, dulu dia Tuti, yang cerita, ujar Yeti. Saat itu Mimin memberikan tanggapan mengelaknya mengaku hubungannya dengan kedua korban baik-baik saja. Hubungan saya bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah sama Tuti sama Neng Amalia juga, ucap Mimin di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti juga Amalia Mustika Ratu. Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, dirinya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustika Ratu. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya yakni Yosef. Rupanya menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri.
Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat itu menurut Danu semua ruangan gelap, hanya lampu dapur yang menyala. Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam lihat Amel lagi koma, sakaratul maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Taufan. Emram Danu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef.
Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lili Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan. Fakta baru kasus Subang kembali diungkap penyidik Polda Jabar. Usut punya usut, akhirnya terkuak bukti Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia terlibat dalam kasus Subang. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu Mimin CS hingga kini masih berkukuh tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Kebetulan mereka sedang pra-peradilan, sekarang, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dikutip dari YouTube Tribun Jabar Video. Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus